Sugeng rawuh rencang-rencang ingkang kula tresnani. Parenga kula ngenalake kelompok 3 saking kelas 7B SMP Regina Pacis Surakarta. Ingkang anggotanipun Indi Jefferson, Angkatan Farel Endratama, Francisca Kayla Sekar Tamtomo, Gabriela Ayu Kristiani. Kita bakal nampilake video babagan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia kanthi judul Budaya Konsumtif yang Adiktif di Masa Pandemi. Kesehatan lan kesejahteraan minangka perkara sing gegandhengan. Kita butuh kesehatan kanggo ngayo kamakmuran sehingga kita minangka makhluk urip uga kudu njaga lingkungan lan kesejahteraan karo warga sekitar. Saiki ayo miwiti ngerti babagan budaya konsumtif yang adiktif di masa pandemi. Dari tema yang ada, kita bisa melihat pengertian sehat. Sehat adalah suatu kondisi badan seseorang bebas dari penyakit dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan kondisi yang optimal. Ciri-ciri sehat adalah memiliki berat badan yang ideal, memiliki pola tidur yang teratur, tidak mudah stres, rambut dan kuku sehat, kulit yang segar, kondisi jiwa yang stabil. Selanjutnya, pengertian sejahtera adalah kondisi kehidupan seseorang yang lancar, baik serta semua kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Ciri-ciri sejahtera adalah hidup tenang, hidup aman dan damai, hidup selalu tentram. Permasalahan yang kita lihat di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan dan atau kesejahteraan dalam masyarakat setelah 76 tahun Indonesia merdeka adalah pola makan yang tidak sehat. Banyak masyarakat Indonesia yang belum menerapkan pola hidup sehat. Pola makanan sehat adalah kebiasaan hidup sehari-hari yang lebih banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi seimbang sehingga bermanfaat bagi tubuh. Contoh makanan sehat misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya, serta susu. Banyak orang yang tidak mementingkan kesehatannya. Contohnya, sering makan gorengan, mie instan, makanan kalengan, makanan asinan, daging olahan, daging berlemak dan jeroan. Makanan di atas menyebabkan berbagai penyakit yang gawat apabila tidak dikontrol, seperti kanker dan tumor serta stroke. Penyakit bisa bersumber dari mana saja, termasuk bakteri. Bakteri penyebab penyakit dapat bersarang dalam tubuh Anda melalui banyak cara. Ada yang melalui makanan dan minuman, kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi bakteri, menghirup udara dekat orang yang terinfeksi, hingga kontak secara tidak langsung. Sehingga, bakteri adalah penyebab penyakit yang tidak bisa dianggap sepele. Berikut adalah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Yang pertama ada diare. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa jenis bakteri. Beberapa contoh bakteri yang menyebabkan penyakit ini adalah E. coli, Campylobacter, Clostridium difficile, Salmonella, atau Shigella ini sering dialami manusia dan menyebabkan terjadinya infeksi pada sistem pencernaan. Yang kedua ada kolera. Penyakit ini menyebabkan penderitanya mengalami diare secara tiba-tiba dan sering dehidrasi, mual dan muntah serta kram perut. Penyebabnya karena infeksi bakteri Vibrio cholerae yang memproduksi racun CTX, sehingga menyebabkan tubuh sulit menyerap air dan dikeluarkan dalam bentuk diare. Yang ketiga ada disentri. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Shigella yang menginfeksi usus sehingga menyebabkan diare yang disertai darah dan lendir. Yang terakhir ada tipes.
Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, sakit perut, sembelit, atau diare. Penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi yang menyerang sistem pencernaan dan berasal dari makanan yang terkontaminasi. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri dapat disembuhkan dengan antibiotik atau vaksin. Untuk menghindari terserang penyakit akibat bakteri, sebaiknya Anda memperoleh vaksin secara rutin. Namun, penggunaan antibiotik yang berlebihan akan membuat banyak bakteri yang resisten terhadap antibiotik tersebut, sehingga tidak mempan mengobati penyakit. Cara pencegahan yang paling tepat adalah menjaga pola hidup sehat. Salah satu penyebab pola makan yang tidak sehat adalah banyaknya diskon pada makanan tidak sehat dan tidak bergizi. Semua orang tentunya tertarik untuk membeli makanan diskon, padahal tidak semuanya sehat. Contoh makanan yang tidak sehat adalah makanan snack ringan, makanan cepat saji. Semua orang mungkin tertarik untuk membeli makanan tersebut. Mereka mungkin melupakan pola hidup sehat karena makanan tersebut mendapat diskon atau mendapat potongan harga. Makanan yang sehat tentunya membuat tubuh kita tidak tercukupi kebutuhan gizinya. Menurut hasil penelitian Universitas Cambridge, Inggris, makanan yang dibeli pembeli di supermarket rata-rata 12% berisi makanan dengan kadar kalori lebih tinggi dibanding dengan 8 tahun yang lalu. Para penggemar diskon lebih memilih membeli makanan dengan kadar lemak dan gula lebih tinggi. Menurut hasil penelitian American Journal of Clinical Nutrition, ditemukan setiap terjadi peningkatan sebesar 10% dari harga diskon, maka terjadi juga peningkatan penjualan makanan tidak sehat. Sehingga makanan yang sehat hanya 20% peningkatannya. Para peneliti meyakini bahwa makanan yang dibeli pembeli di supermarket yang mendapat diskon yang awet disimpan dalam waktu yang lama lebih banyak tergolong pada makanan yang tidak sehat. Dengan memakan makanan yang tidak sehat, maka akan timbullah penyakit. Salah satunya adalah obesitas. Kondisi obesitas di Indonesia semakin parah dari tahun ke tahun. Jika tidak segera ditangani, sebuah riset menyatakan diperkirakan tahun 2030 akan menjadi 40%, yang artinya hampir 1 dari setiap 2 orang dewasa di Indonesia akan mengalami obesitas, kata ahli gizi Muhammad Rizal. Menurut Rizal, penyebab utama obesitas adalah karena ketidakseimbangan antara kalori atau energi yang masuk dari makanan dengan aktivitas yang dilakukan. Dengan kata lain, kalori yang masuk begitu banyak, sedangkan aktivitas yang dilakukan semakin sedikit, sehingga membuat berat badan meningkat. Kondisi ini dapat semakin parah karena pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang beraktivitas dari rumah. Selain kalori dan aktivitas, Rizal juga berpendapat faktor ekonomi membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan makanan dan juga menggunakan kendaraan untuk beraktivitas. Pada dasarnya, obesitas terjadi karena ketidakseimbangan asupan makanan dan kegiatan yang dilakukan. Asupan yang berlebihan dari kebutuhan tubuh dalam melakukan aktivitas menyebabkan obesitas. Dan sekarang dengan adanya aplikasi pengantar makanan, jadi banyak orang yang hanya di rumah dan tidak keluar untuk beraktivitas. Solusi yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak untuk menangani permasalahan pola makan tidak sehat adalah 1. Lebih mengembangkan kesadaran mengenai pola makan sehat seperti mengatur pola makan. Lebih banyak mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ikan, dan lain-lain. 2. Rajin olahraga. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh, termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi
gizi. 3. Mencintai diri sendiri dengan lebih memperhatikan pola makan karena apa yang kita makan akan berpengaruh kepada kita. Seperti makan makanan yang tidak sehat, maka kita pun menjadi tidak sehat. 4. Menjaga berat badan. Berat badan yang ideal dengan pola makan yang cukup. 5. Mengurangi makanan yang melebihi batas. 6. Tidur dengan cukup dengan pola tidur yang teratur. Yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda dalam menangani permasalahan pola makan yang tidak sehat adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama untuk generasi muda mengenai pola makan sehat. Contohnya membuat poster supaya masyarakat dapat menerapkan pola makan yang lebih sehat, mengadakan seminar dan talk show mengenai pola makan sehat, tapi meningkatkan kesadaran mengenai pola makan sehat, memberi saran atau penyuluhan kepada masyarakat untuk menerapkan pola makan yang sehat seperti mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, membantu masyarakat yang kekurangan gizi dengan memberikan bantuan misalnya dalam bentuk sayur, buah-buahan, lauk pauk, dan lain-lain. Apabila kita menerapkan pola makan sehat, maka tubuh kita pun menjadi sehat. Jika kita tidak menerapkan pola makan sehat, maka tubuh kita dapat memiliki berbagai macam penyakit. Ayo kita mencintai diri sendiri dengan menerapkan pola makan yang sehat. Dengan tubuh kita yang sehat, kita dapat berupaya dalam mencapai kesejahteraan bersama. Mari bersama-sama kita sebagai generasi muda lebih meningkatkan kesadaran mengenai pola makan yang sehat dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan wawasan dan kesadaran kepada masyarakat mengenai pola makan yang sehat. Sehingga dengan begitu Indonesia mempunyai generasi muda yang sehat dan sejahtera. Mari kita tekun dan terapkan pola makan sehat. Wow, I don't think we are done. We from group 3 say thank you to friends who have watching the video from the beginning to the end. Hopefully friends are always healthy, and thank you for watching our video until it's finished. Don't forget like, share, and subscribe.